Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video kali ini. Sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang materi sejarah. Tepatnya adalah tentang sejarah Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembahasan atau cerita kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, bicara tentang sejarah itu sesuatu yang sangat mengasihkan. Kenapa Bapak bilang mengasihkan? Karena sejarah itu adalah cerita cerita yang kejadiannya itu sebenarnya pernah terjadi. Jadi kalau dalam sejarah itu kalau kalian suka namanya baca novel, baca komik petualangan ataupun cerita-cerita lainnya, maka sebenarnya kalau kalian benar-benar coba merubah sudut pandang kalian ketika menikmati sejarah itu akan berbeda. Apa yang mengakibatkan berbeda? Sebenarnya sejarah dengan cerita-cerita di novel dan di komik itu merupakan sesuatu yang hampir sama. Alur ceritanya sama, kejadiannya sama, tergantung kita bagaimana kita menanggapi sejarah. Kalau kamu melihat sejarah sebagai pelajaran, maka sejarah itu tidak akan pernah mengasihkan di benak kalian. Tetapi kalau kalian anggap sejarah itu seperti cerita-cerita dalam buku-buku novel dan komik yang sering kamu baca, maka sejarah itu akan sangat mengasihkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi sejarah, tentang bagaimana sudut pandang sejarah itu disampaikan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai sejarah tentang jadi bingung Bapak. Tentang terciptanya alam semesta ini. Jadi sebelum kita belajar tentang sejarah Indonesia, kita harus tahu dulu Indonesia itu adanya di mana. Indonesia itu adanya di planet Bumi. Nah, planet Bumi itu berada di mana? Planet Bumi itu ada di galaksi Bima Sakti. Bima Sakti itu ada di mana? Ada di alam semesta yang luas ini. Nah, sebelum kita mempelajari sejarah Indonesia, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu seluk-beluk terciptanya alam semesta ini. Biar lebih kalian asik mempelajari pelajaran sejarah tentang penciptaan alam semesta ini, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Masya Allah, luar biasa, begitu luar biasa dan tidak bisa kita bayangkan ya. Ternyata alam semesta yang sekarang kita huni, yang begitu nyaman untuk kita tinggali, ternyata proses penciptaannya atau pembentukannya begitu lama, sampai jutaan tahun yang lalu. Bayangkan seperti yang tadi kita lihat di video itu, bahwa ternyata kita tahu bahwa ternyata teori yang paling mendekati dengan kenyataan itu adalah teori tentang pembentukan alam semesta. Ini adalah tentang teori Big Bang. Apa itu Big Bang tadi? Sudah disampaikan di video kan? Teori Big Bang adalah teori ledakan dentuman besar. Masya Allah, coba bayangin kalian, kalau kalian pahami banget ya, begitu luar biasanya Allah mencipta terhadap kita manusia. Untuk menciptakan manusia atau untuk untuk memberikan tempat tinggal kita, Allah tuh begitu mempersiapkan semuanya dengan luar biasa. Coba bayangkan pembentukan alam semesta. Akhirnya ada bintang, ada rasi bintang, ada bumi, ada binatang dan semacamnya. Ternyata prosesnya itu tidak semudah. Jadi sebelum kita manusia itu hidup, ternyata proses pembentukan alam semesta ini begitu kompleks dan inilah salah satu bukti bahwa tidak mungkin tidak ada zat pencipta alam semesta. Kenapa? Karena kalau makhluk seperti kita ini tidak akan mungkin terbayangkan dan tidak akan mungkin bisa menciptakan alam semesta yang luar biasa kompleks ini. Nah, anak-anak, dari video tadi kita udah melihat ternyata kalau kita lihat sejarah pembentukan alam semesta ini atau tepatnya bumi ya, itu ternyata bisa dibagi menjadi beberapa pembabakan. Ya, ada masa-masa atau ada zaman-zaman dari mulai meledak, dari mulai terjadinya dentuman besar itu sampai akhirnya ada makhluk hidup dan ada manusia di alam semesta atau di bumi ini, itu ternyata dibedakan menjadi beberapa babak. Nah, salah satu yang kalian tadi saksikan itu adalah fase-fase atau zaman-zaman pertama adalah zaman Azoikum. Apa itu Azoikum? Azoikum itu adalah zaman di mana bumi ini baru benar-benar terbentuk. Apakah ketika bumi benar-benar terbentuk pas habis duar akhirnya tercipta bumi, apakah di bumi itu ada makhluk hidup? Tidak ada. Di zaman Azoikum ini adalah zaman, kenapa namanya Azoikum? Azoikum itu artinya tidak ada kehidupan, ya, tidak ada kehidupan di dalam. Ya. Azoikum, tidak ada kehidupan, atau tepatnya itu tidak, zoom itu diambil dari kata hewan, berarti tidak ada hewan. Hewan aja nggak ada, gimana ada manusia? Kenapa kok tidak ada? Karena di zaman itu, di zaman Azoikum itu, kondisi bumi itu masih panas, masih hot-hotnya. Bayangin aja, habis meledak, gas itu, gumpalan gas habis meledak, akhirnya terciptalah bumi, dan bumi itu bentuknya masihlah sangat panas. Jadi tidak akan ada mungkin makhluk hidup yang bisa hidup di bumi. Bahkan bukan hanya makhluk hidup, semuanya tidak ada. Baru jadi benar-benar bentuknya masih bentuk panas, baru matang-matangnya gimana sih bumi. Kemudian setelah masa Azoikum adalah masa Paleozoikum. Apa itu masa Paleozoikum? Paleozoikum itu adalah masa di mana mulai ada makhluk hidup. Tapi makhluk hidup seperti apa? Jadi di zamannya Paleozoikum itu ada mulailah tumbuhan hadir. Di sana ada tumbuhan purba. Nah, setelah masa ini itu terjadi sekitar 350 juta tahun yang lalu. Bayangkan, 350 juta tahun yang lalu. Lama sekali kan? Nah, jadi ketika sudah bumi itu mulai dingin, akhirnya mulailah ada tumbuhan-tumbuhan purba. Nah, setelah zaman Paleozoikum, zaman apa lagi? Selanjutnya adalah masuk ke zaman Mesozoikum. Selanjutnya di zaman Mesozoikum itu, jadi masa Mesozoikum ini terjadi sekitar 190 sampai 220 sampai 230 juta tahun yang lalu. Jadi ada di masa Mesozoikum ini terjadi beberapa pembabakan juga. Jadi ada pembabakan dibebakin lagi. Pembabakannya di Mesozoikum ini terdiri dari
Pertama kan tadi di Paleozoikum itu kan masa dimana mulai adanya tumbuhan. Ketika sudah ada tumbuhan, sudah ada air, ada penunjang kehidupan, barulah muncul yang namanya hewan. Jadi, tapi jangan mikir hewan yang pertama kali muncul itu adalah tiba-tiba langsung makhluk-makhluk seperti yang ada sekarang ini, tidak. Tetapi awal mulanya itu adalah makhluk hidup yang bahkan mata kita ini nggak bisa ngelihat. Apa itu yang seperti apa? Itu seperti makhluk-makhluk yang mikroba, yang hewan-hewan yang kecil ukurannya, mikroskopis. Nah, setelah hewan-hewan kecil itu mulailah beralih sampai akhirnya yang paling terkenal di antara kalau kita ngobrolin film-film yang kalian suka waktu kecil, itu adalah film Jurassic Park ya. Ya, jadi sampai di Mesozoik. Jadi zamannya dinosaurus itu berada di zamannya Mesozoikum. Ya, jadi hiduplah masa Jurasi. Nah, di masa Jurasi ternyata terjadi hujan meteor ya di bumi, sempat terkena, akhirnya dinosaurus atau banyak hewan-hewan yang besar itu yang seperti dinosaurus dan lain-lain itu mengalami kepunahan. Jadi yang bertahan hidup itu malah yang kecil-kecil. Tapi itu mungkin sudah jadi jalannya Allah. Kenapa? Bayangin aja kalau misalnya dinosaurus masih ada zaman sekarang, kira-kira kita bisa bertahan atau tidak? Ya itu kadang kita tidak pernah mengerti jalan kehidupannya. Nah, karena kemudian setelah zaman Mesozoikum masuklah ke zaman Neozoikum. Nah, Neozoikum ini tadi kan kita sudah di Meso itu adalah adanya makhluk hidup ya, mulai dari makhluk hidup yang kecil tidak kelihatan sampai akhirnya yang seukuran besar seperti dinosaurus ya, T-Rex dan kawan-kawan. Nah, setelah itu masuklah ke masa Neozoikum. Nah, masa Mesozoikum ini adalah masa di mana mulailah ada kehidupan binatang-binatang yang kecil. Jadi setelah dari yang kecil-kecil, kemudian yang besar banget, baru akhirnya menjadi yang seukuran kurang lebih binatang-binatang yang sekarang ada. Jadi mamalia itu mulai ada tumbuh. Nah, di zaman Neozoikum itu dibagi juga menjadi dua pembabakan lagi. Yang pertama adalah masa tersier, kemudian dan kuarter. Nah, kapan manusia itu pertama kali muncul atau ada di muka bumi ini? Itu muncul ketika di zaman Neozoikum di kuarter. Jadi bagian terakhir. Jadi mamalia dulu, baru manusia. Barulah nanti kita akan masuk ke perjalanan atau kehidupan di Indonesia. Jadi kalau dalam membahas sejarah itu ya, kalau dulu kan kita mengenal namanya prasejarah dan sejarah. Sebenarnya itu sudah dirubah, sudah banyak perubahan kata. Jadi yang sekarang yang kita menggunakan bahasa yang benar itu adalah zaman praaksara dan zaman aksara. Ya, karena sejarah itu walaupun belum ada tulisan, itu sudah ada sejarah tapi tidak dituliskan. Itu nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya ya. Jadi di bagian terakhir di Neozoikum kita masuk ke zaman jadi di babaknya ada dua pembabakan ya, tersier dan kuarter. Di tersier itu muncullah mamalia, sedangkan di kuarternya baru muncullah manusia purba. Nah, pasti kalian kalau kalian terpengaruh atau sering nonton video itu muncul, berarti manusia makhluk hidup itu berevolusi dari yang nggak kecil sampai akhirnya menjadi yang modern. Tidak, sebenarnya bukan. Teori evolusi Darwin itu sudah banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa itu tidak tepat. Kenapa? Karena sebenarnya kehidupan itu benar-benar ujuk-ujuk ada di muka bumi ini. Tidak ada yang tiba-tiba dari ini kemudian jadi ke darat. Tidak ada. Jadi makhluk makhluk hidup yang kecil dan ada yang besar itu semuanya tidak bertahap jadi dari laut ke darat, tidak ada, tapi semua itu pada mulanya memang ujug-ujug ada. Allah menciptakan sering gitu ada. Nah, tetapi kenapa kok buktinya ada tahapan-tahapannya? Tidak ada tahapan-tahapan. Ingat,
tahapan-tahapan itu, yang makhluk hidup itu ada di tahapan-tahapan itu. Kenapa adanya? Terus kenapa yang zaman dulu nggak ada, gantinya yang baru? Nah, itu tidak semuanya benar. Kenapa? Karena ternyata kayak Jurassic Park, kayak dinosaurus. Dinosaurus itu tiba-tiba menghilang di alam semesta. Di alam semesta itu bukan tiba-tiba dia terjadi apa akhirnya berubah menjadi makhluk apa, tidak. Tetapi kan terjadi hujan meteor ya, hujan meteor akhirnya terjadilah seleksi alam yang kuat, yang bisa bertahan, dia melangsungkan kehidupannya, beregenerasi, berkembang biak. Sedangkan yang kalah di ketika hujan meteor itu, karena badannya besar-besar kan dinosaurus, akhirnya mereka mengalami kepunahan. Jadi adanya sebenarnya bukan dia berevolusi, tapi sebenarnya semua makhluk itu ada pertamanya, tapi lambat laun mereka terjadi kepunahan, akhirnya tidak ada. Nah, itu saja mungkin di video kali ini ya, kita belajar tentang proses terciptanya alam semesta ini. Luar biasa begitu kalau kita benar-benar memahami. Ternyata kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Dengan cara apa? Ya sudah, dengan beribadah dengan benar, belajar dengan baik, dan membantu orang tua. Ya, mungkin itu saja pada video kali ini. Mungkin Bapak yakin kalian masih banyak tanda tanya, banyak keinginan ingin tahu tentang proses terjadinya alam semesta. Nah, untuk kalian Bapak sarankan, kan sekarang udah zamannya canggih ya, termasuk di sini kita nonton di YouTube. Coba kalian cari-cari lebih lengkap bagaimana proses terjadinya alam semesta, kapan tahun kejadiannya dan semacamnya, sebagai bahan referensi belajar kamu selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Nanti kalau memang ada, silahkan sampaikan ke Bapak, nanti Bapak akan perbaiki. Mungkin itu saja ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.